Oke, kita sudah belajar tentang konversi bilangan biner menjadi desimal menggunakan IC BCD to 7 segmen berupa IC 74247, di mana nanti bilangan biner yang dikonversikan akan ditampilkan menjadi bilangan desimal dalam bentuk segmen. Seperti yang ada di sini, ini adalah 7 segmen untuk menampilkan angka desimalnya. Kemudian untuk bilangan binernya kita menggunakan nilai-nilai yang ada di sini dari nilai switch, di mana ketika menggeser ke kiri adalah nilai biner 0, kemudian ketika bergeser kanan adalah nilai biner 1. Ya, tadi adalah salah satu aplikasi untuk wujud dari teknik digital. Jadi kita tahu bahwa digital itu biasanya belajar tentang bilangan biner, data sinyal berupa bilangan biner dalam bentuk angka 0, 1, kombinasi dari 0 dan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, dan sebagainya. Lalu kita bisa tampilkan menjadi bilangan desimal seperti angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian ini contoh yang kedua, supaya kita lebih jelas mengenal apa itu digital. Ini contoh yang kedua adalah penjumlahan. Jadi nanti kita akan menjumlahkan dua buah bilangan biner. Ini bilangan binernya 4 bit, sama-sama 4 bit. Ada dua buah, yaitu bilangan Q di sini dan bilangan P di sini. Nanti proses penjumlahannya adalah bilangan Q 4 bit dijumlahkan dengan bilangan P 4 bit. Di sini ada angka 3 dan angka 0. Ini menunjukkan bahwa 3 adalah bit MSB-nya, sedangkan 0 adalah bit LSB-nya. Sama dengan bilangan P, 3 di sini adalah MSB-nya, 0 di sini adalah bit LSB-nya. Maka ketika nanti menghubungkan jumpernya, kita sesuaikan agar kita tidak bingung saat membaca dan mengatur nilai-nilai binernya di sini. Ini 0 di sini dihubungkan dengan bit pertama yang ada di switch sini. Maka ini adalah LSB, ini MSB, ini juga LSB, dan ini MSB. Perhatikan mana yang P, mana yang Q. Ini yang 4 atas, 4 switch atas adalah untuk bilangan P, dan 4 switch bawah, ini 4 switch bawah adalah untuk bilangan Q. Lalu nanti diproses di sini dijumlahkan menggunakan full adder, menghasilkan sigma 3, 2, 1, 0. Atau ini bacanya sigma 3, sigma 2, sigma 1, sigma 0. Artinya bit ketiga, bit kedua, bit ke-1, bit ke-0 dari hasil penjumlahannya. Lalu di sini ada carry in, di mana ketika menggunakan full adder sebagai penjumlah, kita harus menghubungkan carry in ke ground. Ini kita lihat di sini, jumper berwarna hitam ini carry in menuju ke ground. Kemudian carry out di sini tidak kita gunakan, maka tidak perlu dihubungkan ke manapun. Kemudian karena kita akan melihat hasilnya dalam bentuk desimal supaya mudah dibaca, maka kita hubungkan output dari full adder ini tadi, sigma dengan simbol sigma ini dihubungkan ke IC BCD to 7 segmen. Di sini kita masih menggunakan IC 74247, sama seperti yang tadi, konversi bilangan biner ke desimal. Kita masih menggunakan IC 74247. Di sini output dari full adder dimasukkan ke dalam input IC 74247. Hati-hati perhatikan LSB dan MSB-nya. Di sini sigma 0 masuk ke input D0. Sigma 1 masuk ke input D1, sigma 2 masuk ke input D2,
sigma 3 masuk ke input D3. Kemudian ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk desimal pada 7 segmen. Oke, kita lihat di sini dulu. Ya, ini penjelasan yang saya jelaskan tadi di dalam rangkaian full adder, di mana full adder itu akan menjumlahkan dua buah bilangan. Yang kita gunakan adalah bilangan Q, 4 bit bilangan biner, dan bilangan P, 4 bit bilangan biner. Ini kita lihat bahwa Q 4 bit, Q3, Q2, Q1, Q0 ditambah dengan P3, P2, P1, P0, maka menghasilkan sigma 3, sigma 2, sigma 1, sigma 0. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh penjumlahannya. Berikut adalah contoh penjumlahannya. Kita lihat di sini. Ini ada bilangan 5 desimal yang dikonversikan menjadi biner, ya biner 4 bit, yaitu 0101. Ini perhatikan di sini bahwa MSB-nya ada di sini, yaitu di Q3, dan LSB-nya ada di Q0. Nah, ini membacanya Q3, Q2, Q1, Q0, 0101. Kemudian ditambahkan dengan 3 desimal, lalu dikonversi menjadi biner, 0011. Di sini merupakan bilangan P dengan simbol P3, P2, P1, P0. MSB untuk bilangan P ada di P3, LSB bilangan P ada di P0. Maka dijumlahkan, penjumlahan desimal biasa 5 tambah 3 sama dengan 8. Maka di sini akan menghasilkan bilangan biner 1000 dengan simbol sigma 3, sigma 2, sigma 1, sigma 0. Lalu kita lihat dengan proses bersusun. Kita tuliskan mulai dari MSB-nya. Q3, Q2, Q1, Q0 ditambah dengan P3, P2, P1, P0. Hasilnya sigma 3, sigma 2, sigma 1, sigma 0. Perlu diketahui dulu bahwa penjumlahan bilangan biner 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Sedangkan 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1, 0. Di mana 0 ini hasilnya dengan carry out-nya adalah 1. Hati-hati, hasil dari penjumlahan 1 tambah 1 adalah 1, 0, di mana 1 ini adalah carry out-nya. Maka kita lihat di sini prosesnya. Langsung kita lihat ke yang bawah sini. 0101 ditambah 0011. Kita proses dari LSB-nya dulu. Sama seperti bilangan desimal, kita menghitung dari satuannya dulu. Maka bilangan biner dari LSB-nya dulu. 1 ditambah 1, ingat bahwa 1 tambah 1 adalah 0, punya carry 1. Maka di sini 1 ditambah 1, kita tuliskan di sini 0. Carry-nya kita tuliskan di bit selanjutnya di sini. Carry out-nya dari bit penjumlahan bit ke 0 ini. Maka 1 ditambah 0 adalah 1. 1 ditambah 1 menghasilkan 1, 0. 0-nya ditulis di sini. 1 carry out-nya dituliskan di atas sini. Lalu di penjumlahan bit ke 2 sini, prosesnya adalah 1 ditambah 1, hasilnya adalah 1, 0. Kita bisa tuliskan langsung carry out-nya di sini, di bit ketiga. Ini tadi 1 tambah 1, 1, 0, tambah 0, maka kita tuliskan 0. Karena hasilnya 0, punya carry out-nya 1 di sini. Kemudian di sini dilakukan penjumlahan 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1. Maka menghasilkan 1, 0, 0, 0.
Jadi setiap kali bertemu dengan penjumlahan 1, biner 1 ditambah 1, maka menghasilkan 1, 0. Tuliskan 0-nya, carry out-nya dituliskan di atas penjumlahan bit berikutnya. Sama seperti kita menjumlahkan bilangan desimal, jika ada sisa, ada puluhannya, maka puluhannya akan ditambahkan di bilangan berikutnya. Seperti itu, mari kita coba untuk rangkaiannya. Ya, ini kita nyalakan dulu. Jangan lupa power supply-nya 5 volt, 5 volt, 15 volt kita gunakan hanya untuk BCD itu 7 segmen di sini. Jangan lupa untuk yang merah kita hubungkan ke 15 volt, yang hijau kita hubungkan ke ground. Blanking lamp test kita beri nilai 1 menggunakan 5 volt. Karena di sini switch-nya sudah habis. Digunakan untuk 2 buah bilangan biner 4 bit. Oke, kita coba di sini. Nah, karena di sini nilainya adalah 0000 dan bilangan key-nya adalah 0000, maka 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Kita ubah untuk bilangan T-nya. Kita lihat di sini P-nya adalah yang tadi kita hitung, P-nya adalah 3 desimal. Maka desimal dari 3 diubah ke biner dahulu, yaitu 0011 untuk P-nya. P di atas, Q di bawah. Ini terserah kalian ketika mau mensimbolkan mana yang P, mana yang Q. Tapi kalian harus perhatikan terhubungnya kemana. Supaya ini lebih mudah merangkainya, maka P langsung di atas, Q di bawah. Kemudian kita atur P-nya 00113. Karena di bilangan Q-nya masih 0. Q tadi kita beri nilai 5 desimal. Bentuk binernya adalah 0101. Kita atur 0101. Maka 5 biner dari 0101 adalah 5 desimal dan yang bilangan P-nya 0011 adalah 3 desimal. 5 ditambah 3 menghasilkan 8, di mana binernya adalah 1000. Ini sesuai dengan hasil proses penjumlahan bersusun bilangan biner. Kemudian kita coba dengan bilangan lain. Misalnya adalah 1 ditambah 0. Bilangan Q-nya 1, 0001 ditambah dengan 0000 untuk bilangan P-nya. Maka hasilnya 1 ditambah 0 adalah 1. Di sini binernya adalah 0001. Kita coba dengan angka lain. Bilangan Q-nya tetap 1, 0001. Bilangan P-nya kita beri nilai 8. Berarti 1000. 1 ditambah 8 menghasilkan 9. Kita lihat bilangan binernya di sini adalah 1001. Kita coba dengan angka yang lain. Apakah bisa ketika kita menjumlahkan yang hasilnya lebih dari 9? Kita jumlahkan di sini adalah bilangan Q-nya kita ganti 2. 0010. Maka di sini tidak ada hasilnya. Tetapi di bilangan binernya sini kita masih bisa melihat hasilnya. Penjumlahan dari 0010 ditambah dengan 1000. Berarti di sini 2 ditambah dengan 8. Berarti harusnya hasilnya adalah 10. Karena ini hanya 1 7 segmen, maka tidak bisa ditunjukkan angkanya. Maka ketika bilangannya lebih dari
1 bit atau sama saja sudah sampai dengan puluhan misal. Maksudnya di sini. Kalau ini baru hanya bisa menunjukkan satuannya, tetapi puluhannya kita membutuhkan 1 IC lagi untuk mengkonversi dari BCD itu 7 segmen yang puluhannya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat hasil binernya di sini, ini sudah betul. 1, 0, 1, 0 ini adalah biner dari 10. Betul dari angka 2 ditambah dengan 8. Kita kembalikan lagi. Misalnya di sini angka desimal 3 diubah ke dalam biner 0011 ditambah dengan 4. 3 ditambah dengan 4. 4 binernya adalah 0100. 3 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 7 desimalnya. Binernya kita lihat di sini adalah 0111. Ya, itu gambaran bahwa teknik digital ketika diaplikasikan kita bisa buat dalam bentuk penjumlahan, mengkonversi bilangan biner menjadi desimal, dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu bingung di mana ya aplikasi dari angka-angka 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, di sini sudah diberikan gambaran nyatanya untuk penjumlahan dan tadi untuk konversi, sehingga kita bisa tetap mudah membaca dalam bentuk angka desimal meskipun inputnya adalah biner. Begitu teman-teman, semoga membantu menjelaskan tentang aplikasi dari digital. Terima kasih.